Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adani Channel. Kali ini kita akan coba membuat kartu lebaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Pertama, teman-teman harus punya aplikasi Canva itu sendiri. Teman-teman dapat mendownloadnya di Play Store, lalu install, dan kita bisa langsung menggunakan. Oke, kita mulai desain ya. Kita buka aplikasi Canva. Jika sudah diinstal, aplikasi Canva tampilannya seperti ini. Ada banyak template yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Kita tinggal memilih sesuai dengan media sosial yang ingin tempat kita memposting desain itu nantinya ya. Bisa untuk feed Instagram Story atau Facebook, juga untuk Twitter kalau nggak salah, flyer, poster, dan lain sebagainya. Kali ini karena kita akan membuat kartu lebaran yang nanti akan dipost di Instagram, kita menggunakan ukuran kanvas sesuai dengan feed Instagram, yaitu 1080 x 1080. Ini ada pilihannya ya teman-teman, jika tidak mau menggunakan template yang sudah ada. Oke, kita pilih, sudah dipilih, lalu checklist. Ini kanvas yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih background yang akan kita pakai. Untuk background, saya biasanya menggunakan background yang saya dapatkan dari aplikasi Pinterest. Kenapa Pinterest? Karena melalui aplikasi Pinterest itu gambar yang didapatkan memiliki resolusi gambar yang bagus, sehingga saat kita gunakan untuk diedit di Canva, gambarnya tidak akan pecah. Kita coba masuk ke Pinterest dulu ya. Di Pinterest teman-teman juga bisa download di Play Store. Setelah diinstal akan tampak seperti ini. Nanti akan ada muncul icon seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman klik yang gambar kaca pembesar. Pada gambar kaca besar, lalu akan muncul kotak pencarian. Karena ini aplikasinya berbahasa Inggris, teman-teman harus masukkan keyword dengan bahasa Inggris. Karena kita mau membuat kartu ucapan lebaran, kita akan search menggunakan kata misalnya Ramadan gitu ya. Oke, klik tanda kaca pembesarnya, lalu muncullah beberapa background yang bisa kita download. Contohnya ini. Teman-teman yang harus dilakukan untuk menyimpan gambar background pada handphone teman-teman pada galeri, untuk menyimpan gambar ini pada galeri teman-teman adalah dengan mengklik tanda titik 3 di bawah, bukan klik save ya teman-teman ya. Setelah klik tanda titik 3 di bawah, setelah klik tanda titik 3 di bawah akan muncul beberapa pilihan. Teman-teman pilih download image download. Ini akan langsung tersimpan di galeri teman-teman. Lalu jika sudah tersimpan backgroundnya, kita bisa kembali lagi ke kanvas kita. Pertama yang kita lakukan adalah memasang background yang ingin kita pakai. Saya pilih background ini ya, yang sebelumnya sudah saya download. Oke. Background ini pun bisa kita geser ya teman-teman dengan cara klik pada background, lalu kita besarkan dengan 2 jari. Bisa kita atur posisi ataupun ukurannya, mau zoom seperti ini, saya atur ya. Itu teman-teman. Oke, sip. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambah ornamen lainnya ya. Ornamen lainnya ini ada beberapa item yang terpenting dalam sebuah desain. Oke, yang terpenting dalam sebuah desain itu ada tips dari saya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah tulisan font itu sendiri. Yang kedua adalah warna yang digunakan, baik itu tulisan nanti, warna background, dan yang ketiga adalah
ada 3 poin penting dalam membuat sebuah desain. Yang pertama adalah tipografi, font yang digunakan. Yang kedua adalah warna. Ketiga adalah background. Ada 4 poin yang mempengaruhi hasil desain kita. Yang pertama adalah font, jenis font yang kita gunakan. Yang kedua adalah warna, baik itu warna tulisan, warna background, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah background itu sendiri mempengaruhi keseluruhan. Lalu yang keempat terakhir adalah ornamen atau tambahan hiasan lain yang akan mempercantik desain kita itu sendiri. Baik, kita masuk ke yang pertama tadi adalah font yang kita gunakan. Coba teman-teman lihat, jika kita menggunakan font standar, apakah terlihat bagus? Kurang eye-catching ya. Baik, kita ganti dengan menggunakan beberapa font yang tersedia di Canva itu sendiri. Oke, maaf. Baik, cara untuk menambahkan tulisan. Pertama adalah teman-teman klik sembarang pada layar, lalu akan muncul tanda plus di pojok bawah. Klik itu, lalu akan muncul icon teks di sebelah kiri. Kita klik, ada add some text of your own. Kita akan mengetik teks sesuai dengan yang kita inginkan sendiri ya. Klik itu, lalu muncullah teks pada layar kanvas teman-teman. Teman-teman tinggal mengetik, atau jika teman-teman melihat ada huruf yang fontnya yang kelihatan bagus, yang teman-teman langsung menggunakan dari template yang sudah disediakan Canva, teman-teman bisa klik itu. Klik lalu akan muncul sendiri di layar ya. Kita menggunakan yang ini. Kita tulis kami mengucapkan. Oke. Kami mengucapkan dengan font yang standar, desain tidak bisa terlihat kurang menarik. Karena itu, tadi poin pertama adalah pentingnya jenis font yang digunakan. Jenis font ini juga dipengaruhi banyak hal, baik itu besar kecil font, ukurannya, jarak antar teks, lalu jenis fontnya tidak boleh. Oh ya, dan satu lagi poin terpenting adalah tidak boleh terlalu banyak menggunakan jenis font. Mungkin terkadang karena saking semangatnya melihat fontnya cantik-cantik ya, kita menggunakan terlalu banyak jenis font. Maksimal itu 2 atau 3 font yang digunakan, jadi tidak terlalu beragam. Oke, kita tulis selamat Idul Fitri. Nah, ini tadi kita sudah belajar ukuran fontnya. Ukuran font usahakan ada lebih beragam ya. Jadi ada point of view-nya, ada kita fokus pada tulisan apa. Lalu jaraknya juga mempengaruhi, jangan terlalu mepet, terlihat kurang bagus, atau terlalu jauh. Oke, jadi kita atur jaraknya ya. Mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita bisa atur mau sejajar atau mau ada di bawah. Nah, coba teman-teman perhatikan, jika ini terdiri dari font yang sama, desain kita akan terlihat hambar, dan point of view-nya walaupun tulisannya sudah kita atur tadi besar ya, tapi terlihat kurang menarik. Oleh karena itu, salah satu poin penting tadi adalah jenis font ya, tapi tidak terlalu banyak. Kita menggunakan font ini. Kita atur huruf besarnya ya. Oke, Idul Fitri. Nah, selain jenis font tadi apa teman-teman? Warna itu jadi penting. Warna. Kira-kira kalau warnanya, maaf saya besarkannya bisa di sini ya. Ini saat kita klik font yang sudah teks yang sudah kita tulis tadi
akan muncul jenis fontnya, dan di sampingnya ada angka itu untuk mengatur besar kecil font. Teman-teman bisa geser. Oke, lalu ini kan jadi mepet ya, kita atur lagi, jangan terlalu mepet. Lalu warnanya bisa kita atur, kita klik lagi teks yang mau kita ubah. Di pojok ini kan ada sebelah angka tadi ada kotak yang berisi warna, teman-teman klik itu, lalu teman-teman bisa mengganti warnanya. Saya ingin memakai tema gold ya, di sini kita ganti jadi gold. Oke, itu dia gold. Jarak sudah diatur, warna dan jenis font sudah kita atur semua ya. Selanjutnya tadi apa teman-teman? Warna font itu udah kita atur. Warna background, warna selain warnanya juga harus eye catching untuk point of view-nya, seperti tulisan Idul Fitri ini juga harus kontras. Misalnya belakangnya ini ya biru keabu-abuan, nah warna tulisan Idul Fitri yang menjadi point of view-nya harus kontras, berbeda dengan warna background-nya. Tapi tetap teman-teman harus menentukan tema yang mau teman-teman angkat. Misal saya mau menggunakan temanya biru dan gold ya. Nah, jadi untuk ornamen, tulisan, dan background itu harus senada sehingga nggak tabrakan. Kecuali memang kita menggunakan tema yang warnanya tabrakan, itu berbeda lagi. Oke, warna sudah, font sudah. Yang ketiga adalah background. Background tadi kita sudah ambil dari Pinterest ya, tinggal diatur lalu disenadakan. Dan keempat adalah ornamen-ornamen lainnya. Nah, di Canva itu banyak sekali teman-teman. Cara menambahkannya adalah dengan klik tanda plus tadi, akan muncul banyak sini fitur-fiturnya. Nah, untuk menggunakan tambahan shape itu teman-teman klik ini tadi ya, illustration, klik yang gambar bebek. Oke, klik itu akan muncul banyak shape, illustration, frame, line, lain sebagainya. Teman-teman bisa klik dan mengatur warnanya, mengatur letaknya sehingga tampilan desainnya menjadi lebih bagus. Oke, karena kita kartu ucapan lebaran, saya mau tambahkan masjid. Sama seperti Pinterest, ini aplikasinya berbahasa Inggris, sehingga di kotak pencarian ini, kotak pencarian ada kancah pembesar ini kotak pencariannya ya, sehingga teman-teman tidak perlu berlama-lama scroll ke bawah. Teman-teman langsung klik di sini apa yang ingin teman-teman cari menggunakan bahasa Inggris. Oke, bagus. Ini dia, muncullah beberapa gambar masjid. Saya biasanya karena ini aplikasinya yang gratisan ya, saya tidak menggunakan yang di bawah-bawah karena nanti tampilannya akan ada watermark Canva. Jadi saya pakai yang nggak ada watermark. Ini contohnya. Nah, kita atur ini shape-nya di sini. Terserah kita mau aturnya di mana ya. Tuh, yang secantik mungkin diatur, ditekan gambarnya, diklik gambarnya tuh bisa digerak-gerakin. Gitu. Sesuai posisinya diatur. Dan Canva memberikan garis bantu nih untuk horizontal dan vertikal, sehingga letaknya tepat di tengah. Ya. Nah, itu garisnya ya, kelihatan ya garis putus-putus merah. Oke. Setelah itu, nah gambarnya sudah ya, ini bisa diatur warna, ini transparansinya tuh bisa transparan, kelihatan tulisan di belakangnya. Nih, bisa diganti warnanya. Karena tadi temanya, ingat warna mempengaruhi, kita harus senada, ada tema tertentu yang kita angkat. Saya mau biru dan gold, jadi saya ambil warna biru. Ini dia warna biru yang akan kita gunakan. Ini kita atur nih teman-teman ya. Kita besarkan, kita atur masjidnya. Nah, agar lebih cantik, kita akan membuat beberapa layer masjidnya menjadi beberapa lapisan. Caranya, teman-teman klik pada gambar masjid, lalu copy, ada gambar di atas, bagian paling atas itu kertas yang bertumpuk dua, teman-teman klik itu,
dia akan terkopik tuh double. Teman-teman bisa mengecilkan ukurannya, letakkan di depan, pinggir. Teman-teman bisa ubah warnanya jadi gold juga sehingga senada dengan tulisan tema yang mau kita gunakan tadi ya. Oke, kopikan sekali lagi, kita letakkan di bawah. Ukurannya bisa kita atur ya teman-teman ya, biar bagus. Saya kopi 3. Oke, contohnya seperti ini. Lalu kalau masih terasa kurang, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menambah ornamen-ornamen lainnya. Nah, contoh kita mau tambah ornamen lain ya, kita coba cari Ramadan keywordnya. Itu banyak, ada gambar orang, ketupat, lentera. Oke, kita coba gunakan yang ini ya. Ini kembali lagi kita harus menyelaraskan warnanya ya. Kita ubah warna ini yang sudah ada dengan warna gold. Lalu warna dalamnya kita klik, kita ubah dengan warna biru karena terlalu terang. Ini untuk mengubah warna ya teman-teman ya. Kita bisa geser warnanya itu menjadi turunan warna yang sudah kita pakai sehingga masih senada. Kita geser ke sebelah sini. Itu dia. Oke, kita bisa atur sebesar kecilnya sama dengan masjid tadi. Kita klik pada gambar, lalu akan muncul garis dan titik di pinggirnya. Kita tekan, kita tarik dan kita copy ya, sehingga nggak perlu lagi mengubah warnanya. Kita copy yang sudah kita bikin, kita copy lagi, besar kecilnya kita atur. Bisa kita buat dia simetris, atau kita nggak mau buat simetris juga nggak apa-apa. Kita atur letaknya, lalu kita tambahkan lagi. Kita mau bikin garisnya, kita ketik line, muncullah dia. Kita pilih, kita ubah warnanya senada ya. Kita putar. Oh iya, ini akan muncul setelah kita klik itu akan muncul tanda anak panah yang melingkar ya teman-teman. Kalau tanda anak panah yang 4 ini adalah untuk menggeser ininya ya, menggeser ornamennya. Kalau yang tanda ini untuk memutar, tuh kita putar pas. Ingat ada garis bantu di kanvas ya, ini belum lurus. Nah, nanti saat muncul garis merah itu tandanya lurus. Oke, kita letakkan, kita atur letaknya. Oke, kayak masih terasa kurang, teman-teman masih mau tambah lagi, boleh. Kita akan lihat komposisinya. Ingat ya teman-teman ya, yang terpenting adalah desainnya tidak terlalu banyak ornamennya ya, sehingga tulisan utama yang mau kita sampaikan Selamat Idul Fitrinya jadi tenggelam. Misalnya kalau masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit ornamennya yang lain ya. Star ini dia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini ada watermark logo Canva ya. Ini untuk yang harus berbayar. Jadi kalau saya biasanya sama dengan lentera ini tadi juga ada watermarknya. Cara saya menyiasatinya adalah mengecilkan ukurannya sehingga tidak terlalu kelihatan. Contoh ya teman ya, ini kita gunain di sini. Itu nggak apa-apa, kita nggak terlalu kelihatan. Jadi terkadang orang juga nggak masalah sih kelihatan juga watermarknya, tapi saya pribadi agak terganggu. Jadi saya berusaha kalau mau tetap menggunakan, saya kecilkan ukurannya. Oke, alhamdulillah ini desain kita. Teman-teman tinggal menambahkan nama keluarga, teman-teman, misalnya Kamis Keluarga atau Adani,
sekeluarga gitu ya. Tinggal tambahkan dan teman-teman bisa langsung save, klik pada gambar sembarang tempat, asal jangan pada ini ya, pada ornamen-ornamen dan tulisan, dia nggak akan muncul save. Klik pada backgroundnya, klik pada background, ada tanda panah yang ke arah bawah, teman-teman klik itu artinya kita save gambar desain yang sudah selesai. Nah, ini saya katakan tadi bahwa ornamen yang ada watermarknya kita harus beli jika tidak mau ada watermarknya. Tapi karena kita nggak apa-apa pakai yang ada watermarknya, kita klik download watermark draft, klik itu, lalu akan muncul lagi proses penyimpanan desain teman-teman. Desain ini akan langsung tersimpan di galeri teman-teman. Tada, ini dia hasil desain kartu lebaran kita. Jika teman-teman suka videonya, teman-teman bisa like dan share. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman dapat video terupdate berbagai macam tutorial dari Adani Channel. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.